Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki, begitu juga terhadap manusia yang pernah kamu prioritaskan. Kali ini, Wak Geng, saya tidak memiliki satu judul, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan informasi atau cerita dari setiap kartu yang saya pegang nanti. Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi dan cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan lebih dominan mengarah terhadap posisi energi kamu, atau memang lebih dominan terhadap manusia yang pernah kamu prioritaskan? Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap kondisi seseorang, yang dimana kondisi seseorang tersebut masih terjebak di dalam situasi yang sama. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini bisa saja menggambarkan situasi seseorang dalam kondisi yang begitu sangat membingungkan. Perkataan yang saya katakan barusan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu prioritaskan. Sebelum saya memberikan suatu informasi lebih lanjut dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara perasaan, pemikiran, dan posisi batin kamu, seakan-akan ada situasi
yang membuat diri kamu masih berada di dalam kondisi yang sangat terjebak. Sangat-sangat terjebak. Dan kondisi itu masih berkaitan terhadap situasi hubungan asmara kamu, baik secara LDR, hubungan rumah tangga, ataupun terhadap hubungan energi baru kamu. Kamu masih terjebak yang saya lihat untuk saat ini. Mungkin secara perkataan, diri kamu ingin melupakan. Mungkin secara perkataan, diri kamu sudah terlalu bosan, terlalu jenuh, dan terlalu capek untuk mempertahankan dan untuk memperjuangkan. Ketika diri saya memperdalam untuk melihat keadaan perasaan kamu masih terkoneksi terhadap energi yang pernah kamu prioritaskan. Kamu jangan membohongi perasaan kamu. Secara perkataan, it's okay, kamu gampang untuk berbicara. Tetapi secara perasaan dan pemikiran, belum tentu kamu mampu untuk mengeksekusikannya. Terjebak dan membuat diri kamu sangat membingungkan. Apa yang harus kamu lakukan seakan-akan kamu sangat bingung. Padahal diri kamu sudah menyadari situasi tersebut tidak memberikan keuntungan sama sekali. Kalau saya mengarah terhadap situasi pekerjaan kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, mungkin masih kata kemungkinan kamu bertahan di dalam situasi pekerjaan kamu karena memang ada faktor yang mengharuskan diri kamu bertahan. Kalau secara pemikiran, mungkin kamu ingin pergi. Kalau saya mengarah terhadap situasi keuangan kamu, kemunculan kartu yang saya pegang ini berkaitan terhadap situasi beban dan tanggung jawab. Beban dan tanggung jawab yang seakan-akan membuat diri kamu sudah ingin menjerit. Di kiri beban, di kanan tanggung jawab. Sementara kamu tidak lagi fokus terhadap kebahagiaan kamu. Yang hanya kamu fokuskan, yang hanya kamu pikirkan, bagaimana situasi beban dan tanggung jawab ini bisa saya atasi. Selebihnya bodoh amat. Ini dia geng. Kalau saya mengarah terhadap situasi energi manusia yang pernah kamu prioritaskan dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, mungkin untuk saat ini situasi energi dia mengisyaratkan terhadap kelakuan yang pernah dia berikan terhadap pihak siapapun. Perlakuan yang dia berikan terhadap pihak siapapun, yang dimana perlakuan itu membuat diri dia merasa sudah waktunya untuk menyadari, menyesali, dan membuat diri dia bingung. Apa yang harus saya lakukan untuk menebus segala kesalahan saya ini? Kalau saya mengarah terhadap situasi hubungan asmara dia yang dia jalankan terhadap pihak ketiga, seakan-akan hubungan itu membuat diri dia
berada di dalam situasi yang tidak seimbang, yang tidak stabil. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu 9 pedang. 9 pedang mengarah terhadap kedua energi. Baik dari energi kamu dan baik dari energi manusia yang pernah kamu prioritaskan. Seakan-akan 9 pedang ini hanya memberikan diri kamu suatu pemikiran yang dimana pemikiran itu situasi kekacauan, situasi merenungi, situasi ingin menjerit. Ini yang saya lihat, Wak Geng. Kamu terjebak. Kondisi terjebak itu membuat pemikiran kamu berantakan. Membuat pemikiran kamu tidak seimbang. Membuat pemikiran kamu tidak stabil. Karena pemikiran itu muncul dari hubungan asmara yang selama ini kamu jalani. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu prioritaskan, kemunculan kartu kedua ini seakan-akan untuk saat ini, kehidupan yang dia jalani semuanya tidak nyaman. Semuanya tidak stabil dan semuanya tidak seimbang. Ada satu perbuatan yang dimana perbuatan itu mengganggu pemikiran dia di saat diri dia melakukan suatu aktivitas dan di saat diri dia sedang istirahat. Bisa saja saya kategorikan perbuatan itu membuat dan masuk terhadap alam di bawah sadarnya. Nine of Swords dengan kartu Two of Coin. Berputar-putar yang tidak memiliki tujuan tetapi mengganggu pemikiran, mengganggu kestabilan, mengganggu keseimbangan hidup. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Di mana kemunculan kartu The Emperor ini, kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Emperor, seakan-akan kata The Emperor ini mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Dan kedua kartu yang sebelumnya saya bukakan ini mengarah terhadap manusia itu. Bukan lebih dominan mengarah terhadap posisi energi kamu. Memang saya mengakui untuk saat ini diri kamu masih terjebak di dalam situasi yang sama. Tetapi untuk saat ini juga lebih dominan energi manusia tersebut. Ini dia, Wak, The Emperor sedang kacau, The Emperor sedang bingung, The Emperor tidak seimbang, The Emperor tidak stabil, dan sudah mengganggu pemikiran dari kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Prince of Cups. Yang seakan-akan kemunculan kartu yang saya bukakan ini suatu komunikasi yang diberikan terhadap Sang Pencipta, suatu komunikasi
yang diberikan terhadap alam semesta, yang dimana komunikasi itu berupa situasi di alam bawah sadar, berupa situasi di bawah alam sadar. The Emperor melakukan suatu komunikasi karena komunikasi itu sudah membuat diri dia memerlukan suatu jawaban terhadap apa yang pernah dia lakukan kepada diri kamu. Ini dia, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya, Wak Geng. Muncul kartu The Eight of Swords. Kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu yang saya pegang ini, bagaimana posisi gambarnya. Seseorang yang hanya bisa terikat, di mana keadaan ikatan tersebut membuat diri dia merasakan suatu tekanan dan membuat diri dia berada di dalam situasi yang penuh dengan kebuntuan. Kalau saya menarik dari kata tekanan, seakan-akan tekanan itu berasal dari kondisi yang tidak stabil. Bukan hanya kondisi ketidakstabilan, tetapi tekanan itu pun menimbulkan suatu pemikiran yang benar-benar untuk saat ini saya melihat kacau. Ada suatu tekanan yang dia rasakan, di mana tekanan ini bisa saja diberikan oleh pihak ketiga, bisa saja tekanan ini muncul dari kesalahan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu, di mana diri dia ingin menebus kesalahan tersebut. Mungkin saya masih berbicara kata kemungkinan. Baru-baru ini berusaha untuk mencari diri kamu dan berkomunikasi terhadap diri kamu, di mana komunikasi itu saya melihat hanya untuk memberikan suatu pesan agar diri kamu bisa memberikan kata maaf. Karena kesalahan yang pernah dia lakukan dan dia berikan terhadap diri kamu secara tidak sengaja sudah menghantui diri dia di bawah alam sadarnya. Dalam kategori sampai masuk ke dalam mimpi. Sampai masuk ke dalam mimpi. Dia ingin menebus. Dan dia ingin meyakinkan diri kamu bahwasannya dia berubah. Tetapi kalau saya mengarah dari posisi energi kamu seakan-akan perkataan itu hanya perkataan omong kosong. Kalaupun saya memberikan kata maaf terhadap diri dia, mungkin saya akan kembali di dalam situasi yang sama seperti di masa lalu. Mungkin diri kamu berpikiran seperti itu. Ini dia, Wak Geng. Kamu bisa melihat sendiri 8 pedang yang secara sangat tajam menusuk diri dia dan menghantui diri dia agar diri dia bisa berkomunikasi terhadap diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Seven of Swords. 8 pedang sudah keluar. 7 pedang keluar kembali. Yang dimana kemunculan kartu 7 pedang ini
apabila diri saya flashback bagaimana kehidupan diri kamu di masa lalu, bisa saja saya kategorikan kehidupan kamu itu semuanya hanya sekedar formalitas. Semuanya hanya sekedar formalitas yang ingin kamu tunjukkan terhadap orang lain, tetapi diri kamu tidak merasa bahagia. Semuanya sekedar formalitas, diri kamu menerima kelicikan. Orang yang berdampingan terhadap diri kamu di masa lalu sangat licik dan memiliki aura negatif. Hanya memanfaatkan diri kamu. Di saat diri dia menyadari bahwasannya diri kamu hanya untuk dijadikan ajas manfaat untuk saat ini, kelicikan itulah yang menghantui di dalam pemikiran dia agar diri dia bisa menebus setiap perkataan atau kesalahan itu. Ini dia wage. Tongkat, pedang, tongkat, pedang, pedang. 9 pedang, 8 pedang, 7 pedang. Yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu, dan untuk saat ini dia tidak stabil. Ketika diri dia tidak stabil, dia berusaha untuk melakukan komunikasi terhadap Sang Pencipta, di mana komunikasi itu dia meminta suatu perputaran waktu agar perputaran waktu itu bisa membawa diri dia untuk berkomunikasi terhadap diri kamu dan bertemu terhadap diri kamu, karena memang ingin menebus seluruh kesalahan dia. Unsur api, unsur api, unsur api, unsur api. Semua yang keluar unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Sangat kuat yang saya rasakan untuk saat ini energi yang berunsurkan api. Kita lihat kartu berikutnya. Keluar pedang berikutnya. Pedang dan pedang. 10 pedang sudah menghancurkan kehidupan kamu. 10 pedang sudah membuat diri kamu terpuruk. 10 pedang sudah melukai hati kamu dan kamu ingin menjerit. 10 pedang yang saya katakan ini berupa pengkhianatan yang dilakukan secara licik, diam-diam tanpa sepengetahuan kamu, tetapi sudah membuat diri kamu merasa dirugikan. Ini dia wage. Kamu melihat sendiri, mengarah terhadap diri kamu sangat dalam, mengarah pemikiran kamu agar diri kamu kacau, mengarah terhadap diri kamu agar diri kamu mendapatkan tekanan, mengarah terhadap diri kamu agar diri kamu dirugikan, mengarah terhadap diri kamu agar diri kamu tidak seimbang dan tidak stabil. Kalau saya mengangkat kembali kartu yang saya turunkan tadi dan mengarahkan terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan atau kamu prioritaskan, kartu ini sebagai wakil dari beberapa kartu yang saya pegang. Pengkhianatan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu, justru untuk saat ini diri dia dikhianati oleh manusia yang berdampingan terhadap diri kamu. Di saat pengkhianatan itu dia terima, dia mulai merasa apakah ini suatu hukum tabur tuai? Apakah ini salah satu kategori seseorang yang pernah memprioritaskan saya abaikan, tetapi saya tidak bahagia? Ini dia. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Sun.
Di mana kemunculan kartu The Sun ini, kalaupun manusia yang pernah kamu prioritaskan ingin kembali terhadap diri kamu dan ingin menebus kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu, saya yakin dan saya percaya di dalam pemikiran kamu itu masih tersimpan suatu memori yang dimana memori itu bukan memori yang bersifat manis. Kamu akan selalu mengingat hal tersebut ketika diri kamu memberikan kata maaf terhadap diri dia. Karena ketika diri dia ingin menebus, belum tentu menggambarkan situasi perubahan yang ingin dia lakukan. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu dengan kemunculan kartu terakhir ini, The Sun, memang untuk saat ini sekali lagi saya mengakui kamu berada di dalam situasi yang membuat diri kamu terjebak. Tetapi situasi tersebut akan mengubah pemikiran kamu dan akan mengubah kondisi kamu dalam waktu dekat. Ada satu situasi yang akan membuat diri kamu keluar dari zona ketidaknyamanan itu. Dan ketika diri kamu keluar dari situasi ketidaknyamanan itu, ada kebahagiaan. The Sun, matahari akan selalu menyinari kehidupan manusia yang ingin berubah. Tentukan pilihan kamu. Saya hanya menyarankan. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.